Bismillahirrahmanirrahim. At-tahaddusu bi nikmatillahi syukur. At-tahaddusu utawi cerita bi nikmatillahi kelawan nikmate Allah. Syukurun iku syukur. Wa tarkuha lan utawi ninggal tahaddus bi nikmatillah kufrun iku kafir. Jadi kalau Anda dapat nikmat dari Allah SWT, meskipun kecil, boleh bisa dibicarakan kepada teman-temannya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya selama tahaddus bin nikmah ini tidak menyebabkan darurat, tidak menyebabkan bahaya bagi Anda. Kalau sampai menyebabkan bahaya bagi Anda, ya tidak tahaddus bin nikmah, tidak usah. Kenapa? Karena orang yang membicarakan kenikmatan Allah itu berarti dia mensyukuri nikmat Allah. Dia berterima kasih kepada pemberian Allah. Kalau Anda tidak melakukan itu, berarti Anda mengkufuri nikmatnya Allah SWT. Tapi kalau bisa menyebabkan bahaya, tidak usah. Contoh misalkan Mas Ruslan misalkan, dia itu punya nikmat dapat istri dari siapa? Misalkan Mbak Dewi ya istrinya ya. Oh, Mbak Dewi. Ternyata Mbak Dewi dulu itu termasuk primadona pondok. Kebetulan yang yang ngefans, yang jatuh cinta sama dia banyak sekali. Kemudian ketika pertemuan alumni, Anda ketemu sama yang ngefans Mbak Dewi, cerita, alhamdulillah saya sama Mbak Dewi gini-gini. Oh, jadi iri mereka. Bisa hasut itu. Jangan diceritakan. Atau Mas Suluk ini dapat nikmat, dapat rezeki, duit banyak. Kemudian kumpul sama teman-temannya yang tidak punya duit. Kemudian cerita gini-gini. Wah, bisa-bisa temennya iri. Bisa-bisa Anda dirampok. Jangan. Menceritakan kenikmatan itu boleh, tapi lihat dulu. Jangan sampai Anda menceritakan itu bisa menyebabkan hasut, bahaya. Atau kadang-kadang menceritakan kenikmatan itu bisa menyebabkan riya, menyebabkan sum'ah. Riya itu pamer. Misalkan siapa Mas Baidowi, dia habis dapat mobil baru, kemudian cerita, alhamdulillah ini mobil baru saya gini. Pertama cerita enggak apa-apa, lama-lama pamer, lah mobilmu kok jelek itu, bagus mobil saya. Oh, jadi pamer ya itu enggak boleh. Jadi cerita kenikmatan itu boleh, bahkan dianjurkan. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Kalau kamu dapat kenikmatan dari Tuhan kamu, ceritakanlah sebagai wujud syukur Anda kepada Allah SWT. Karena syukur itu ada 3 macam. Syukur dengan ucapan, Anda bisa makan, alhamdulillah, syukur itu. Kemudian ada syukur yang berupa perbuatan. Jadi Anda dapat duit banyak, kemudian disedekahkan. Itu namanya Anda syukur. Anda habis dapat kenikmatan, langsung kemudian sholat, puasa, dan sebagainya. Nah, itu syukur kepada Allah. Ada syukur yang ketiga, namanya syukur dengan hati. Kadang-kadang, misalkan Anda bertamu, Mas Bayu bertamu kepada Mas Ruslan, kasih minum air putih. Alhamdulillah, tapi hatinya geremeng. Mana kopi, mana jajannya, ada. Itu berarti Anda tidak bersyukur dengan hati. Harus bersyukur dengan hati. Karena tamu tidak mengharapkan sesuatu yang lebih, tapi orang yang ditamui itu punya kewajiban. Kemarin sudah tak terangkan kan, ketika Anda ditamui teman Anda, hari pertama itu harus dengan makanan yang enak-enak. Jadi misalkan Anda bertamu ke rumahnya Mas Baidowi, jauh-jauh masa enggak nginep? Dari Cepu ke rumahnya Mas Baidowi nggak nginep, ya harus nginep. Maka Mas Baidowi itu harus menyiapkan makanan yang enak. Biasanya makannya cuma telur, tempe. Karena temannya datang ya pakai daging lah, ayam atau sapi atau kambing. Itu hari pertama itu. Hari yang kedua dan ketiga itu dengan makanan yang biasa. Anda biasa makan tempe, telur, ya itu yang dikasih. Hari keempat dan seterusnya terserah Anda. Mas mau dikasih makan atau enggak itu terserah. Karena apa? Karena kewajiban memberi makan diafah tamu itu cuma 3 hari. Hari keempat dan terusnya itu sudah sunnah saja. Ini tidak sunnah. Cuma kadang kalau tamunya kebangetan ya tidak tahu diri ya terus saja ya tidak tahu diri.
Kasihan tuh aku mana. Orang, ya kan, orang ini ditamoni temennya atau tetangga saudaranya itu kadang senang. Tapi kalau kelamaan, nah, ya itu 3 hari 4 hari senang. Tapi kalau udah lama-lama senang, habisin duit soalnya. Nah, iya. Masa ada ditamoni orang tidak ngasih makan, tidak gini, ya toh? Mestinya yang ngasih makan. Apalagi kalau hartanya pas-pasan, kerjanya pas-pasan, ya senep banget itu, kasihan. Makanya tamunya harus tahu diri, gitu. Kalau saya itu ke Meranggen, ke rumah saudara saya itu saya tidak mau merepotkan sama saudara-saudara. Jadi kalau saya ke Meranggen itu biasanya kadang sering cari makan sendiri. Kenapa? Karena meskipun saya di situ tamu, tapi saya nggak ingin merepotkan sama saudara-saudara. Kasihan, kita tahu mereka tidak punya duit kadang-kadang, gitu. Maka saya cari sendiri, kadang tak belikan. Nah, ini tamu yang tahu diri. Tapi kalau tamu yang dablek, ya makan tidur tidak keluar duit, itu tamu yang dablek. Nah, kewajibannya cuma 3 hari loh ya. 4 hari Anda boleh ngasih makan, boleh tidak. Jadi kita kembali. Waman lam yaskuril qalila lam yaskuril kasira. Waman nanutai sapane wong lam yaskur iku ora bisa syukur sapa wong al qalila ing perkara kang sithik la yaskur maka ora bisa syukur sapa wong al kasira ing perkara kang akeh. Jadi syukur itu tidak masalah dikasih sedikit atau banyak. Karena apa? Karena manusia itu pada dasarnya itu tidak punya apa-apa di dunia ini. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Anda dikasih rezeki sedikit, ya alhamdulillah. Dikasih banyak, ya alhamdulillah. Ini menunjukkan bahasanya Anda menjadi orang yang kaya. Kemarin sudah tak terangkan bahasanya orang yang kaya itu adalah orang yang sudah tidak butuh apa-apa. Kalau Anda masih butuh apa-apa, berarti Anda masih miskin, masih fakir. Karena masih butuh apa-apa. Nah, jadi misalkan siapa Pak Nuryo tadi, meskipun hidupnya pas-pasan tapi tidak minta-minta tidak apa, nah, tapi berarti Anda orang yang kaya. Kadang orang yang minta-minta itu lebih kaya daripada Anda. Nah, ada, saya pernah tahu suami istri minta-minta dulu ketika di kereta api, masih banyak orang minta-minta, itu anaknya kuliah, sapinya banyak, rumahnya banyak, sawahnya banyak, tapi pekerjaannya minta-minta. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur dengan apa yang dia miliki. Demikian pula kadang-kadang ada pejabat, ada apa namanya artis duitnya banyak, tapi karena dia tidak bersyukur, dia masih merasa kurang, terus namanya dia itu tidak bisa mensyukuri yang sedikit. Kalau orang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, yang banyak apalagi. Gitu. Jadi kalau kita perhatikan orang yang kaya itu orang yang dikasih harta sama Allah sedikit atau banyak, tapi dia bersyukur, tidak pernah ingin apa-apa lagi. Itu orang yang kaya. Tapi sulit, Mas. Mencari orang yang kaya semacam itu sulit. Ya, saya tidak menjelek-jelekan. Kadang-kadang kiai itu masih miskin juga. Nah, ya toh, kok semacam itu. Dulu ada teman saya punya kiai. Nah, kiainya itu unik. Uniknya gimana? Dia ngomong, kalau saya diundang di masjid itu, sama di Langgar ini, saya milih masjid itu. Kenapa? Itu amplopnya lebih banyak daripada yang di musola. Oh, ini berarti kiainya masih butuh duit, masih miskin. Tapi ada juga yang apa namanya kiai teman saya juga sendiri ketika diundang kemana-mana tidak mau menerima amplop. Kenapa? Ya karena dia sudah merasa kaya. Dia itu niatnya dakwah betulan. Dia tidak ingin duit. Kalau saya tengah-tengah saja. Misalkan disuruh karena dikasih, alhamdulillah dia dikasih juga. Gitu aja. Cuma ada harap-harap gitu aja. Ada harap-harap. Ada harap-harap. Orang itu tidak usah harap-harap. Kadang-kadang kalau kita harap-harap tambah kecewa. Gitu. Karena kalau Anda ingin jadi orang kaya dengan cara yang gampang, jadilah mubalik. Itu gampang sekali dapat duit. Anda di dalam kota dapat berapa ratus ribu, luar kota berapa juta, cuma ngomong 1 jam. Tapi kalau saat disuruh kan tidak pernah mau. Kenapa? Repot nanti kalau saya ketagihan kan jadi repot. Jadi kalau ada teman-teman nyuruh
misi tak carikan teman saya ini saja, Pak ini, Pak ya ini, Pak ya ini. Saya cuma sebagai pendorong saja. Tapi kalau kadang-kadang kebetulan disuruh ndungoni, dikasih amplop, ya tak terima saja. Soalnya istri butuh, saya tidak butuh, istri butuh. Ya semacam kemarin saya disuruh di plaza suruh ndungani. Ya, saya habis ndungan ya pergi. Orangnya ngasih amplop pada istri saya diterima, ya biar diterima istri saya. Gitu aja. Yang penting kan saya tidak nerima. Nah, jadi yang penting kita bersyukur kepada Allah SWT. Wa man lam yaskurin nas, kan ada ayat yang mengatakan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepada Allah akan harta yang kamu miliki, ya lama-lama bertambah hartanya. Nah, tapi kalau kamu tidak bersyukur, nanti Anda akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu tidak ada batasnya, tidak ada apa namanya, tidak ada hitungannya. Contohnya gini, contohnya dulu ada seorang pemuda sahabat pada seorang jutawan atau miliarder. Dia ngomong sama orang tadi, Pak, saya tuh ingin seperti Anda, tapi tidak punya modal ya. Nah, miliarder, jutawan atau miliarder itu bilang sama dia, dari mana kamu tidak punya modal? Sekarang gini misalkan lutut kamu tak beli. Nah, berapa ratus juta mau enggak? 200 juta? 250 juta mau enggak? Ya, enggak mau, Pak. Kalau dua-duanya tak beli 500 miliar mau enggak? Enggak mau loh. Anda sudah punya modal 500 miliar itu. Kenapa enggak mau usaha? Nah, jadi tugas kita di dunia ini hanyalah berusaha. Masalah hasil itu adalah urusan dari Allah SWT. Jadi misalkan apa namanya, Anda ingin dapat anak yang soleh-solehah, Anda sudah berusaha di TPQ, ngajar-ngajar dan sebagainya, oh tidaklah nanti tetap nakal. Ya pasrahkan kepada Allah SWT. Anda sudah usaha, nanti di akhirat tidak akan dituntut sama Allah SWT. Dulu kan saya pernah cerita, ada seorang kiai ulama itu punya anak bandel sekali. Dituturi, dinasihati, dihukum aja tidak mau ngaji. Sampai saking pegelnya, Pak Yai itu kemudian sholat malam, dengar sama, ya Allah saya sudah pasrah sama anak saya, tak pasrahkan jenengan, saya sudah nggak mau ngurusi lagi. Oh, habis dengar semacam itu, besok paginya anaknya jelalah langsung mau ngaji sendiri, KTPK sendiri, tidak diperintah sama Allah, sama orang tadi, sama Yai. Jadi kadang-kadang itu kita tidak tahu masa depan anak kita, santri kita gimana. Itu kita teruskan. Nah, jadi ada cerita dulu, ada cerita seorang apa namanya kiai itu dilapori sama santri-santri yang jadi petugas keamanan. Petugas keamanannya itu lapor kepada kiai, Pak Yai, ini ada daftar nama santri-santri yang beling, santri-santri yang nakal. Tolong nanti dihukum, Pak Yai. Kita ditulis satu-satu. Kemudian sampai seminggu, 2 minggu, petugas keamanan santri itu bingung. Loh, kok tidak ada tindakan ya? Tidak ada hukuman kepada santri-santri yang nakal tadi. Akhirnya dia sowan lagi kepada Pak Yai-nya tadi. Pak Yai, gimana ini? Santri-santri yang beling, santri-santri yang nakal ini, hukumannya gimana? Ternyata Pak Yai-nya bilang, oh sudah tak hubungani satu persatu. Wow, Yai-nya bilang gitu, tidak dihukum. Jadi tiap habis sholat, santri yang ada daftar nama tak fatihai terus satu persatu. Jelalah kemudian salah satu santrinya itu menjadi kiai besar, punya pondok pesantren besar, santri yang banyak. Dia ketika mendengar cerita itu nangis. Kemudian ngomong sama mubaliknya, saya itu termasuk salah satu nama daftar santri yang akan difatihai Pak Yai tadi. Oh itu, jadi kita tidak tahu nasibnya santri itu gimana. Jadi sebeling apapun santri, ya itu nggak usah terlalu hukum, ya didoakan saja. Contoh yang paling mudah lah. Nah, contoh yang paling mudah teman kita sendiri. Anda mesti ngerti dengan namanya Mas Wagiman. Anda Wagiman kenal nggak Wagiman? Nah, Wagiman tuh santri yang beling, nggak mau tetap di kelas, pilihnya tetap pada guru-guru yang dia sukai. Nah, apalagi kalau ada ceweknya. Nah, tapi sekarang Anda lihat, sekarang jadi guru SD, habis maghrib ngajar ngaji, nggak ada yang tahu loh. Gitu. Jadi ya udah terlalu memfonis, oh ini santri beling, ya
barokah. Karena itu kadang-kadang kalau ada seorang kiai doakan santrinya, ilmu enggak barokah. Masa enggak Pak, enggak sepakat itu. Kenapa? Barokah itu urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas guru hanya mengajar. Kalau ada santri beling, santri nakal, ya didoakan santri. Ya dihukum boleh, tapi tetap didoakan. Supaya apa? Supaya jadi orang yang bermanfaat. Gitu. Nah, dulu saya juga pernah punya santri perempuan. Belingnya bukan main. Bahkan kita kata suruh masuk kelas, saya disentai. Ini ada juga. Tapi ketika saya lama-lama ngaji sama saya, akhirnya sekarang anaknya sudah agak bisa baca kitab. Sudah taat sama santri, sama gurunya. Ya enggak tahu dong. Padahal dulu ketika kecilnya beling bukan main. Namanya waktu itu bisa merubah seseorang. Waman lan utai sepone wong, lam yaskur iku ora bisa syukur sapa wong, anna saing menungso. La yaskur, mongko ora bisa syukur sapa wong, Allah yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada orang lain, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama apa? Orang kalau biasa tidak berterima kasih, bersyukur kepada orang lain, berarti wataknya itu semacam itu. Berarti kalau dia dikasih Allah nikmat pun tidak akan bersyukur kepada Allah SWT. Nah, ini tafsiran pertama. Ciri-ciri orang yang tidak bersyukur kepada Allah itu dia tidak bersyukur atas pemberian orang lain. Kadang-kadang Anda diberi orang, kemudian, wah apa ini? Anda dikasih jajan, masa ngasih kok semacam ini? Ini Anda berarti tidak bersyukur kepada orang itu tadi. Ya jadilah semacam kayak Mas Hari. Biasa Mas Hari itu orangnya itu sangat suka menyenangkan orang lain. Jadi ada orang tua santri datang bawa sesuatu, bawa misalkan minyak. Ketika dikasih, ya saya bilang, alhamdulillah, saya harap-harap aku pengen minyak kejadian. Padahal ya agak harap-harap, cuma untuk menyenangkan orang tadi. Jadi setiap ada orang santri yang bawa, orang tua santri bawa sesuatu diberikan kepada Kiai Hasyim, Kiai Hasyim langsung bersyukur. Bahkan untuk menyenangkan orang tadi, kadang-kadang dia mengatakan, wah saya ingin ini dari dulu udah dapat. Padahal ini cuma untuk menyenangkan orang tadi. Penafsiran kedua, ya, bahwasanya kalau orang itu tidak bisa mensyukuri nikmat yang diberikan kepada orang dari orang lain, Anda dapat berkat, Anda dapat bantuan, Anda tidak bersyukur kepada orang itu tadi, maka Allah tidak akan menerima syukur Anda kepada Allah SWT. Syaratnya syukur Anda diterima sama Allah itu kalau Anda mau mensyukuri nikmat yang diberikan orang lain tadi. Ini penafsiran kedua. Wal jama'atu lan utawi jamaah rahmatun iku rahmat welas. Wal furqatu lan utawi pisah adabun iku dadi siksa. Maksudnya gimana? Maksudnya orang Islam tuh harus selalu ikut dalam rombongan jamaah. Ikut hadis Kanjeng Nabi. Siapa ahlus-sunnah wal jamaah itu? Ahlus-sunnah wal jamaah itu adalah as-sawatul a'dzam, yaitu kelompok terbesar umat Islam. Jadi kelompok terbesar umat Islam saat ini siapa? Yaitu ulama pengikut mazhab 4 tadi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Kalau mazhab yang lain ya ada tapi tidak banyak pengikutnya. Kemudian kelompok kedua yang terbesar itu namanya kelompok Syiah. Tapi masih banyak dari Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Jadi kalau Anda ingin selamat, ikutlah jamaah. Karena apa? Karena jamaah itu, rombongan itu akan diselamatkan dari pengganggu-pengganggu. Kalau Anda lihat ada domba-domba yang digembalakan, yang kumpul sama penggembala itu mesti selamat. Sedangkan yang mencil, yang sendirian itu mesti akan diterkam sama serigala atau macan. Maka ikutlah jamaah. Karena dengan jamaah itu akan timbul kasih sayang. Karena itu kalau kita bertemu sama orang yang tidak semadab dengan kita, carilah kesamaan, jangan carilah perbedaan. Kalau Anda mencari kesamaan, insya Allah itu akan rukun. Tapi kalau Anda mencari perbedaan, ya akan geger terus. Contohnya misalkan Anda di kampung. Nah, di kampung itu misalkan ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada Hanafi. Yang penting mereka sholat 5 waktu bareng kita.
Ada yang kuno enggak, ya urusan mereka. Jangan diperbesar-besarkan. Kenapa? Karena berkumpul itu akan menjadi rahmat. Tapi kalau kita berpecah belah, maka akan menjadi siksaan, akan menjadi bertengkar, akan jadi permusuhan. Orang yang paling banyak perpecahannya itu adalah ulama kelompok Salafi Wahabi. Kenapa kok mereka banyak berpecah belah? Karena apa? Karena kalau nggak cocok, bikin cuma sendiri. Misalkan ada seorang ustadz mereka ngaji gini, ternyata ada yang nggak cocok. Kemudian mereka bikin jamaah sendiri. Karena itu wajar bagi mereka kemudian menjadi banyak kelompok Salafi dan Wahabi. Tapi kalau orang NU lihat, orang NU itu kadang satu kiai sama kiai lain bantah-bantahan sampai tukaran di forum, tapi habis itu ngopi bareng. Kenapa? Itu kan di forum. Ketika di luar perbedaan sudah hilang, sudah jadi konco lagi. Sama dengan saya sama teman-teman saya suka bantah-bantahan, kadang ngayal-ngayalan di forum, tapi ketika sudah selesai ya, ngopi bareng, mayoran, makan bareng, gitu. Jadi ini selama perbedaan pendapat itu tidak menyentuh masalah usul, masalah teologi, tidak usah diperluas. Contoh kunut, contoh terawih. Terawih yang mayoritas itu di seluruh dunia itu 20, bukan 8. Anda kata saya, surveilah Anda. Survei sholat terawih di seluruh dunia. Rata-rata itu 20. Yang 8 ya ada. Muhammadiyah, kemudian Wahabi Salafi kebanyakan juga 8. Tapi mayoritas seluruh dunia itu 20. Bahkan pada zamannya Madinah itu masih dikuasai oleh Imam Malik. Sholat terawihnya itu tidak hanya 20, Mas. Sholat terawihnya itu menjadi 30. Ya kok bisa? Biasanya kan kalau orang habis 2 rakaat, kemudian baca apa? Baca sholawat. Ya toh? Maka oleh Imam Malik sholat 2 rakaat. Maka akhirnya apa? Maka akhirnya sholat terawih di Madinah itu menjadi 30. Oh, bayangkan. Apa kemudian orang-orang Madinah saat itu sudah keluar dari Islam? Enggak, karena perbedaan pendapat diperbolehkan. Gitu. Jadi ikutlah jamaah, jangan berpisah dari jamaah. Riwayatkan rawahu riwayatake hadis sapa al-Baihaqi, sapa Imam al-Baihaqi.